Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kurniawan SPD, MPD, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada hari ini saya akan mempresentasikan kelompok 2 keluarga negaraan. Sebelum kita memulai, saya memperkenalkan diri, saya Bobita Sari yang akan memandu jalan acara presentasi ini. Langsung saja kita serahkan kepada moderator Moza yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC sudah meluangkan waktu untuk menjalankan presentasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Moza Sarah Salsabila. Di sini saya akan membantu jalannya presentasi. Topik yang akan kita bahas adalah keluarga negaraan yang akan dibahas oleh pembahas 1, 2, 3, dan 4. Untuk pembahas 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadan Afghani. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta dasar-dasar sistem pemerintahan negara. Jadi ini kayak pernah main juga kalian? Pernah kan? Itu tuh kayak sama kayak aturan yang kalau misalnya kalian dilanggar, kalian itu bakal jadi saksi, kena sanksi. Ya kan, kayak misalkan main Mobile Legends ya, kalian AFK ya pasti bakal kredit skor kalian turun. Itu sama kayak undang-undang dasar, dimana kalau misalkan kalian melanggar, kalian masuk penjara, negara jadi kacau banget ya. Indonesia ini nggak punya undang-undang dasar, kacau kan? Banyak pencurian, seks bebas, ya kan? Ya kayak gitu. Jadi saya akan serahkan kepada pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Riandika Mutaki. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Undang-Undang 1945. Sejarah Undang-Undang 1945 dimulai pada masa kependudukan Jepang saat pembentukan BPUPKI. Pada sidang pertama pembentukan BPUPKI dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni diputuskan dasar negara yang digagas oleh Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 terdirinya Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, lalu diubah menjadi Undang-Undang 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Sadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan karakter dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu adalah religius, yaitu mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu menghargai kebebasan beragama dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalisme, yaitu adalah cinta tanah air, menjaga persatuan dan rela berkorban. Yang ketiga adalah demokratis. Demokratis adalah menjunjung tinggi musyawarah, menghargai perbedaan pendapat dan menjamin hak-hak rakyat. Yang keempat adalah keadilan, yaitu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima adalah gotong royong, seperti semangat bekerja sama dan solidaritas dan kepedulian sosial. Yang keenam, integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, amanah dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, toleransi, yaitu menghormati perbedaan agama, budaya dan suku dan bahasa. Dan kedelapan, kemandirian, yaitu membangun bangsa yang berdikari tanpa bertanggung pada pihak lain. Yang kesembilan adalah disiplin dan bertanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai aturan hukum. Yang kesepuluh adalah
humanis, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilanjutkan pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya peran moderator. Di sini akan membawakan amandemen UUD 1945. Amandemen adalah pijakan penambahan atau perubahan yang ditetapkan pada konstitusi suatu negara. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Tujuan amandemen yaitu pembatasan kekuatan presiden. Yang kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Yang ketiga adalah penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, demokratisasi proses pemilihan. Yang kelima, pemisahan struktur TNI dan Polri. Yang keenam, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, saya alihkan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses amandemen. Amandemen 1 19 Oktober 1999. Fokus membatasi kekuasaan presiden. 9 pasal perubahan, misalnya pasal 5, pasal 7, 9, dan 13. Kekuasaan membentuk undang-undang berpindah ke DPR. Masa jabatan presiden dibatasi 5 tahun, 2 kali periode. Yang akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Zulfa Nur Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen kedua yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua ini berfokus kepada otonomi daerah dan HAM, penguatan peran DPR, pengakuan daerah khusus atau istimewa dan masyarakat adat, penegasan NKRI sebagai negara kepulauan, pemisahan TNI Polri, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Sekian yang akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ari Abdillah dan di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen 3 10 November 2001. Fokusnya di sini demokratisasi dan lembaga tentang merujuk perubahan pasal 23 ayat 3. Indonesia ditegaskan sebagai negara demokratisi berdasarkan hukum. Wewenang MPR berubah, presiden dan atau wapres dipilih langsung oleh rakyat. Ada mekanisme pemakzulan presiden dan wapres, pembentukan DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengaturan pemilu, BPK, dan Hakim Agung. Sekian penjelasan dari saya. Dan saya akan melanjutkan ke materi 8. Silakan. Materi ini saya akan menjelaskan amandemen keempat 10 Agustus 2002, menyempurnakan akhir 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, perubahan 2 bab, menyempurnakan sistem ketenegaraan dan struktur lembaga negara. Di sini saya akan memberikan Perubahan ini dilakukan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI setelah mempertimbangkan keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa itu fokus utama amandemen ketiga? Menurut pendapat pribadi, fokus amandemen ketiga adalah membatasi kekuasaan presiden. Itu menurut saya awalnya karena Presiden Soeharto waktu itu menjabat tanpa kayak 30 tahunan lah, jadi dibatasi. Sekarang 5 tahun dan maksimal 2 periode. Sekian dari saya, terima kasih. Ada
Apakah yang penanya ingin menanya lagi? Apakah sudah cukup? Atau ingin menanya lagi? Enggak, itu sebenarnya bukan enggak ada di situ. Itu bukan amandemen ketiga. Jadi kan amandemen ketiga tertulis pada itu bukan amandemen ketiga. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk penanya dan untuk anggota saya yang menjawab. Dengan ini berakhirnya presentasi, akan saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator Moza dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 atas presentasi yang luar biasa ini. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.